Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi, ya. Materi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Unsur digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu unsur logam dengan ciri-ciri putih mengkilat, titik leburnya rendah, dapat menghantar arus listrik, dapat ditempa, dapat mengantarkan kalor atau panas, pada umumnya berupa zat padat, ya. Yang kedua, ada unsur non logam, ya. Ya, contoh-contoh unsur logam tadi itu adalah krom, ya, besi, ya. Kemudian nikel, tembaga, seng, platina, emas, dan banyak lagi yang lainnya, ya. Kemudian yang kedua, unsur non logam, ya. Unsur non logam itu ciri-cirinya tidak mengkilap, kemudian penghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa, ya. Contohnya yang termasuk unsur non logam itu adalah fluor atau F, ya. Senyawa fluor yang dicampur dengan pasta gigi berfungsi menguatkan gigi. Freon 12 sebagai pendingin kulkas, ya, dan AC itu dari F, ya. Kemudian yang contoh yang kedua, brom atau BR. Senyawa brom digunakan sebagai obat penenang saraf, film fotografi, dan bahan campuran zat pemadam kebakaran, ya. Kemudian yodium atau I simbolnya, lambangnya I besar. Senyawa yodium digunakan sebagai antiseptik luka, tambahan yodium dalam garam dapur, dan sebagai bahan tes amilum atau karbohidrat dalam industri tepung. Selanjutnya, senyawa. Selain unsur itu ada senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Misalnya atau contohnya, kita kenal dengan nama senyawa H2O atau dalam nama kesehariannya itu adalah rumus molekul untuk air. H di sini adalah gas yang sangat ringan, ya, simbol dari hidrogen H itu, ya. Sifatnya mudah terbakar. Kemudian O adalah gas yang diperlukan oleh tubuh kita, ya. Tubuh kita itu kalau bernafas itu memerlukan gas oksigen. Kemudian contoh senyawa yang lain itu ada NaCl. Ini sehari-hari kita jumpai dalam bentuk garam dapur di rumah, ya. Itu terdiri dari Na, ya, disusun oleh atom Na, memiliki sifat logam yang ringan. Kemudian Cl atau klor itu sebagai gas yang beracun. Sementara NaCl dalam bentuk garam merupakan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Nah, di sini ada nama-nama unsur senyawa dengan rumus dan manfaatnya, ya. Nama senyawanya misalnya asam asetat, ya. Nanti kalian, karena PowerPoint ini nanti akan dikirim juga di Google Classroom, ya, maka kalian nanti bisa lihat sendiri di rumah, ya, dibaca lagi. Senyawa contohnya asam asetat, rumusnya CH3COH, manfaatnya dalam cuka makan. Nah, itu contoh senyawa asam asetat. Amoniak NH3 untuk pupuk dan seterusnya. Ada aspirin, ada urea dan sebagainya. Kalian nanti bisa pelajari di rumah, ya. Kemudian yang ketiga itu campuran. Campuran itu apa? Adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia, ya. Berikut ini adalah tabel perbedaan campuran dengan senyawa, ya. Kemudian perbedaan antara campuran dan senyawa itu sebagai berikut. 1. Kalau campuran
terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Misalnya kalian mencampurkan air ya, atau mencampurkan sesendok pasir ke dalam segelas air lalu diaduk, itu namanya campuran. Terbentuk, kalau senyawa itu melalui reaksi kimia terbentuknya. Kemudian yang kedua ya, perbedaan yang kedua, campuran perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap, sedangkan pada senyawa perbandingan massa unsurnya tetap. Yang ketiga, tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa campuran itu, sedangkan senyawa tersusun dari beberapa unsur saja ya. Kemudian yang keempat, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing, sedangkan senyawa, sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya seperti tadi ya, H2O ya. Kemudian melalui proses fisika komponen penyusun campuran dapat dipisahkan, sedangkan pada senyawa harus melalui proses kimia ya. Penyusun komponen senyawa baru dapat dipisahkan ya. Kemudian selanjutnya ini ada kalian dikasih kegiatan ya untuk membedakan senyawa dan campuran ya. Nanti boleh dicoba di rumah ya. Kemudian ini campuran dibagi dua, ada campuran homogen, ada campuran heterogen ya. Campuran homogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran yang homogen disebut juga dengan larutan. Kemudian ukuran partikel larutan berdiameter 0,00000001 meter ya. Ini dengan mata telanjang tidak bisa diamati. Contoh, larutan gula ya, larutan garam, stainless steel, emas, dan campuran gas ya. Yang kedua itu campuran yang heterogen, campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu dengan lainnya. Contohnya tanah, air, sungai, makanan, minuman, air laut, adonan kue, air minyak, dan lain-lain ya. Campuran heterogen dibagi dua, ada koloid, ada suspensi. Contoh koloid itu susu, asap, kabut, agar-agar. Partikel-partikelnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Ukuran partikelnya 0,1 sampai dengan 1 mm. Sedangkan suspensi, partikel-partikelnya dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Ukuran partikel lebih besar dari 3 mm. Contohnya minyak, air keruh, air kapur ya. Kemudian berikutnya itu adalah latihan. Silahkan nanti latihannya dikerjakan di rumah ya. Kemudian selanjutnya ini ada juga latihan ya 2.3. Selesai. Sampai jumpa dan selamat berlatih di rumah dengan materi ini. Tetap semangat dan semoga tetap sehat.